Halo and welcome back my netizen friends ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar di Liga Premier Inggris akhir pekan ini. Pertandingan antara Manchester United versus Manchester City. Dan pertandingan ini bukan saja akan menjadi duel di antara para pemain di atas lapangan, tetapi juga akan terjadi adu siasat alias adu taktik di antara kedua pelatih. Ole di pihak Manchester United dan Pep di pihak Manchester City. Secara track record, tentu saja Pep lebih berhasil daripada Ole Gunnar Solskjaer. Dan juga secara pengalaman pun, Pep jauh pengalamannya lebih baik daripada Ole Gunnar Solskjaer. Tapi bedanya bahwa Pep tidak punya Ronaldo, Ole punya Ronaldo yang beberapa kali telah menyelamatkan posisi dari Ole Gunnar Solskjaer. Dan menariknya, Ole ketika diberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih MU dan diberikan target dalam 3 pertandingan ke depan setelah MU kalah lawan Liverpool agar MU harus bisa mendapatkan hasil-hasil yang positif. Sejauh ini Manchester United belum kalah lagi setelah kalah lawan Liverpool dengan skor telak 0-5 tersebut. Jadi Ole ini hebat loh teman-teman. Ketika dia under pressure, entah bagaimana MU itu sulit kalah. Lawan Tottenham Hotspur, MU yang bisa meraih kemenangan dengan skor akhir 0-3 yang mengakibatkan Nuno pelatih Tottenham dipecat dan digantikan Antonio Conte. Seandainya MU yang kalah dalam pertandingan tersebut, bukan tidak mungkin Ole lah yang dipecat dan Antonio Conte yang menjadi pelatih dari Manchester United. And then after that pertandingan Liga Champions di Atalanta, hampir saja MU kalah tapi Ronaldo menyelamatkan Ole dengan golnya di masa injury time. And now this is the third match. Ini dia nih penentuan untuk Ole. Jika MU kalah, maka saya tidak yakin Ole akan bertahan sebagai pelatih dari Manchester United. Tapi bagi Pep Guardiola, dia tidak perlu lagi sebetulnya membuktikan kehebatannya sebagai pelatih. Karena Pep telah membangun Manchester City dengan konsep permainan. Artinya dia tidak mengandalkan pemain-pemain bintang di Manchester City, tapi dia mengandalkan pemain-pemain yang bisa bermain kolektif sebagai satu unit. Maka itu ketika ada pemain City yang cedera, maka bisa saja pemain lain yang masuk dan mengisi pos tersebut dan tetap bermain baik. Ya karena memang konsep permainan itu telah dipahami oleh para pemain City. Sehingga yang mereka jalankan itu adalah taktik permainan. Jadi para pemain City itu kalau kita perhatikan bermain dengan disiplin tinggi. Beda dengan para pemain MU, apalagi Pogba. Waduh, Pogba ini benar-benar pemain yang sulit diatur nih teman-teman. Saya tidak yakin Ole bisa atur Pogba. Lihat saja permainannya lawan Atalanta. Coba untuk bermain stylish, ternyata hampir saja mengakibatkan timnya itu kemasukan gol. Ya memang sih sejauh ini dia masih bisa berkomunikasi secara baik dengan Cristiano Ronaldo. But we never know, right? Yang kelihatannya kan di depan. Kita belum tahu apa yang terjadi di belakang layar. So coming into this match, ini adalah pertandingan yang penting sebetulnya untuk kedua pelatih. Karena juga jika City ingin menjadi juara musim ini dan terlibat dalam persaingan menjadi juara, maka mereka tentunya harus bisa memenangi pertandingan ini. Bukan karena mereka lawannya Manchester United, tapi kita tahu di match sebelumnya City kalah lawan Palace. MU memang bisa menang di Tottenham Hotspur, tapi lawan City tentu akan menjadi duel yang sangat amat berbeda. Dan bagaimana taktik dari Ole? Sebetulnya yang saya perhatikan, taktik dari Ole itu yang berhasil adalah ketika dia menerapkan taktik counter attack. Karena memang musim lalu MU itu lebih banyak mencetak gol dari proses counter attack. Nah lawan City, jika Ole kembali menerapkan high pressure game, ya saya pikir akan sangat sulit bagi MU untuk meraih kemenangan seperti yang dilakukan Ole pada saat lawan Liverpool. Walaupun nanti jika dia memakai formasi 3 center back. Karena City ini adalah tim yang paling bagus dalam urusan melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Jadi saya pikir bahwa Ole ini harus berhati-hati menerapkan taktiknya. Nah mungkin juga dia bisa berdiskusi dengan mantan pelatih dari MU kan, Sir Alex Ferguson. Karena kita tahu juga Sir Alex yang menyelamatkan posisi dari Ole. Tapi biar bagaimanapun pertandingan ini juga menjadi pembuktian bagi Cristiano Ronaldo. Karena ini adalah pertandingan derby dia pertama setelah dia kembali lagi membela Manchester United. Ronaldo kalah di duel besar sebelumnya yaitu lawan Liverpool. Dan sekarang waktunya untuk Ronaldo membuktikan bahwa dia masih merupakan salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Saat juga kita tahu bahwa form Messi masih tidak konsisten di Paris Saint-Germain. So coming into this match, kita tahu ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain. Nah saya ingin dulu ya membahas kira-kira nih line up dari kedua tim di pertandingan malam hari nanti. Secara positioning, City sementara berada di peringkat nomor 3, 20 poin, dan MU berada di peringkat nomor 5, 17 poin. Bedanya bahwa City sedikit produktif,
Tapi memang City lebih solid di pertahanan. MU telah kemasukan total 15 gol dari 10 pertandingan awal. Kenapa bisa begitu? Ya karena MU pakai Maguire. Ya itu bedanya. Kita tahu bahwa Maguire adalah sosok yang memang lemah ya di pertahanan dari MU. Tapi tetap saja dia menjadi pilihan dari Ole Gunnar Solskjaer. Ya mungkin juga karena dia dibeli dengan harga yang mahal. So dari MU yang saya pikir ya bahwa Ole ini akan tetap menerapkan 3 center back, Lindelof yang mungkin saja bisa bermain di match ini bersama Eric Bailly dan juga Maguire. Ini yang lucu kan, bahwa Eric Bailly ini baru sekarang dikasih kesempatan bermain. Teman-teman tahu gak, Bailly itu baru bermain 2 kali musim ini, lawan West Ham saat MU kalah di pertandingan Piala Liga, kemudian lawan Atlanta yang dia bermain luar biasa bagusnya ketika MU bermain draw lawan Atlanta di Liga Champions. Karena kenapa? Karena Ole itu lebih suka ML. Ya maksudnya duet Harry Maguire dan juga Lindelof. Kan Maguire Lindelof kan jadi ML. Dia lebih suka duet ML itu di belakang. Nah itu yang menyulitkan Manchester United. Karena kita lihat di satu sisi Lindelof itu punya speed tapi positioningnya tidak baik. Harry Maguire lamban tapi positioningnya baik. Jadi tampaknya tidak sinkron. Jika ada Bailey, dia bisa menutupi kekurangan tersebut. Varane memang tidak bisa bermain. Kemudian di tengah ada Aaron Wan-Bissaka, kemungkinan McTominay. Saya tidak yakin Pogba akan bermain di pertandingan ini ya. Kemungkinan Fred yang akan bermain, Luke Shaw, Fernandes, Ronaldo, dan jika saya disuruh pilih maka saya akan pilih Cavani daripada Rashford karena Cavani adalah target man yang bergerak aktif sepanjang pertandingan. Dia juga bisa mengacaukan konsentrasi dari para pemain City di pertahanan. From City, Grealish, Foden, dan Jesus. Kemungkinan Foden sebagai false nine. Di tengahnya Silva, Rodri, De Bruyne. Di belakang Cancelo yang menurut saya adalah pemain yang paling harus diwaspadai oleh pertahanan MU. Diaz, Stones, Walker jika tidak bisa bermain karena diragukan formnya, maka berarti Cancelo ke kanan, Zinchenko ke kiri, Laporte memang tidak bisa bermain, berarti Diaz dan Stones, dan di belakang Ederson yang sudah cukup banyak mencatat clean sheet. Oke, kemungkinan besar pertandingan ini tentu akan didominasi oleh City seperti biasa dengan passing, pressure, dan juga kita tahu positioning play mereka ya. Tapi MU juga kita tahu akan coba untuk memberikan tekanan kepada City di menit-menit awal. Saya pikir pertandingan ini akan berjalan ketat teman-teman. Kalau dari segi strategi, yang penting dari Manchester United bahwa para pemain itu disiplin di lini pertahanan dan juga lebih sering mengandalkan counter-counter cepat. Karena tentu para pemain City itu akan keluar menyerang seperti biasa, mengandalkan high pressing line, kemudian passing dan juga possession game mereka. Jadi yang penting bagi para pemain MU adalah mereka bisa melakukan transisi dari bertahan ke menyerang secara cepat. Dan jika Bruno dan juga Ronaldo serta Cavani main, saya pikir itu akan bisa mereka lakukan. Tapi poinnya bagi MU bahwa mereka tidak boleh kemasukan gol lebih dulu di pertandingan ini. Akan sulit menurut saya untuk comeback lawan Manchester City yang kita tahu punya defense yang solid dan ketika sudah unggul bisa dengan baik mengontrol tempo permainan. Jadi kuncinya adalah bahwa bagaimana City bisa mencetak gol lebih cepat di pertandingan ini untuk bisa terus menekan para pemain Manchester United. Ya kalau dari segi prediksi menurut saya kemungkinan pertandingan ini berakhir draw. Saya tidak yakin MU akan kalah di pertandingan ini teman-teman. Saya tidak yakin, mungkin juga saya salah. Tapi saya tidak yakin karena para pemain pasti akan keluar all out. Seperti yang mereka tunjukkan dalam 2 game sebelumnya, tampak para pemain dari MU itu ingin menyelamatkan posisi dari Ole Gunnar Solskjaer. Memang ya kita lihat bahwa dari taktik tuh Ole itu kalah. Tapi dari materi pemain kan sebetulnya Ole tidak kalah dari Pep Guardiola. Karena materi pemain MU tuh banyak yang berpengalaman. Seperti Ronaldo, kemudian juga ada Cavani, Bruno yang sekarang semakin matang. Kemudian kita tahu ada Luke Shaw di sebelah kiri yang akan fight tentu di pertandingan ini. Dan form dari De Gea, itu yang lebih penting lagi. Jangan sampai City itu sekali serang langsung udah kemasukan gol MU. Itu yang akan sangat bahaya untuk Manchester United. Jadi silakan bagi teman-teman yang punya prediksi yang berbeda bisa memberikan prediksi di kolom komentar di bawah konten ini, tapi dari saya prediksinya adalah persentase 50-50 akan sulit bagi Manchester United untuk menang dan kemungkinan besar bagi MU. Saya pikir hasil draw adalah sesuatu yang sangat realistis dan kita tahu juga musim lalu City tidak bisa menang lawan MU di 2 pertandingan di English Premier League. Tentu Pep punya motivasi untuk mengalahkan MU di pertandingan ini, tapi seperti yang tadi saya katakan tidak akan mudah juga untuk Pep mengalahkan MU seperti yang dilakukan oleh Klopp dengan mengalahkan MU dengan skor telak 0-5. Ya kalau MU kalah ya udahlah, selesailah karir dari Ole ya. Tapi yang kemungkinan besar pasti menang adalah Arsenal karena mereka akan lawan Watford di kandang sendiri. No hate, only football. Salam sepak bola.